Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alda Fitriani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Hairul Ternate. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas video dari Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugito. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Jadi dalam perkembangan perbankan syariah, lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Mereka adalah pilar yang memastikan ekosistem perbankan syariah dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. Nah, fungsi kunci lembaga pendukung yaitu mendorong operasional bank syariah, yaitu mereka menyediakan kerangka kerja, regulasi, dan layanan teknik yang memastikan bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan standar profesional. Contohnya yaitu lembaga yang menetapkan standar akuntansi syariah atau menyediakan infrastruktur teknologi. Nah, yang kedua itu membantu dalam edukasi dan promosi. Jadi, lembaga pendukung berperan aktif dalam mengenalkan konsep, produk, dan manfaat perbankan syariah kepada masyarakat luas. Mereka membantu dalam meningkatkan literasi keuangan syariah sehingga publik dapat memahami dan percaya pada sistem ini. Upaya promosi mereka sangat penting untuk meningkatkan penetralan pasar dan mendorong pertumbuhan industri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, perbankan syariah dan pilar utama perbankan syariah adalah sistem perbankan Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini memiliki perbedaan fundamental dengan perbankan konvensional, di mana seluruh operasi dan produk harus berjalan dengan ketentuan hukum Islam. Nah, adapun pilar larangannya yaitu transaksi yang dihindari. Perbankan syariah wajib melibatkan transaksi yang bebas dari 3 elemen utama yang dilarang dalam Islam. Ini adalah inti dari kepatuhan syariah. Yang pertama itu ada riba atau bunga, yaitu kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang sejenis. Implikasinya yaitu bank syariah tidak menerapkan bunga, melainkan menggunakan skema bagi hasil atau muraba'ah, musyarakah, atau jual beli. Nah, yang kedua itu ada gharar atau ketidakpastian. Ketidakpastian atau keraguan yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian salah satu pihak. Implikasinya yaitu semua kontrak dan akad dalam bank syariah harus jelas, transparan, dan telah multitafsir, terutama mengenai objek, harga, dan waktu penyerahan. Yang ketiga itu ada maisir atau judi, yaitu transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi, pertarungan atau untung-untungan yang bersifat merugikan. Implikasinya yaitu perbankan syariah berfokus pada sektor real dan kegiatan ekonomi yang produktif, bukan transaksi keuangan yang hanya bertujuan spekulasi tanpa dukungan aset atau usaha yang jelas. Nah, yang kedua itu ada pilar fokus, yaitu kegiatan ekonomi yang halal. Perbankan syariah berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal, yaitu mendukung sektor real, yaitu pembiayaan diarahkan pada kegiatan usaha yang nyata dan sesuai syariah, seperti pertanian, perdagangan, industri, dan jasa bermanfaat. Yang kedua itu melarang pembiayaan, yaitu bank syariah tidak akan membiayai usaha yang berkaitan dengan alkohol, narkoba,
perjudian atau sektor lain yang dilarang dalam Islam. Nah, adapun peran lembaga keuangan atau peran lembaga keuangan syariah atau LKS, yaitu lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah, yaitu Baitul Mal wal Tamwil atau BMT, memang memegang peran sentral dan utama dalam perekonomian syariah. Yang pertama itu kita bahas adalah fungsi utama LKS atau lembaga keuangan syariah. Nah, fungsi utama LKS terbagi menjadi dua fungsi inti. Yang pertama itu ada intermediasi keuangan sesuai syariah, yaitu LKS berfungsi sebagai perantara antara pihak memiliki kelebihan dana atau sahibul mal dan pihak yang membutuhkan dana. Namun, fungsi ini dijalankan dengan prinsip yang berbeda dari bank konvensional, yaitu penyediaan layanan keuangan. LKS menyediakan berbagai produk dan layanan seperti penghimpunan dana, yaitu melalui simpanan dan investasi. Yang kedua itu penyaluran dana atau pembiayaan, yaitu melalui skema jual beli atau murabaah, sewa atau ijarah atau bagi hasil. Yang ketiga itu fokus pada sektor real. Mereka mengarahkan dana kepada proyek dan kegiatan ekonomi nyata dan halal, mendorong pertumbuhan sektor real dan menciptakan lapangan kerja, memastikan standar hukum Islam atau kepatuhan syariah. Ini adalah peran yang sangat krusial dan membedakan LKS. Mereka bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar hukum Islam. Nah, adapun penerapan akad, yaitu setiap transaksi didasarkan pada akad yang sah dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Adapun audit syariah, yaitu LKS memiliki mekanisme internal dan eksternal untuk secara rutin mengaudit operasional dan memastikan tidak ada unsur riba, garal, dan maisir dalam transaksi kepercayaan. Selanjutnya ada publik, yaitu dengan menjamin kepatuhan syariah, LKS membangun kepercayaan di kalangan umat muslim bahwa aktivitas keuangan mereka dilakukan secara etis dan religius. Adapun regulasi dan kebijakannya, yaitu fondasi internal perbankan syariah. Nah, regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan sangat penting untuk menjaga integritas perbankan syariah. Nah, peran dan kebijakan tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga sebagai fondasi utama yang memungkinkan industri syariah tumbuh sehat, stabil, dan terpercaya. Nah, ada peran regulasi dan kebijakan. Yang pertama itu menjaga integritas perbankan syariah, yaitu kepastian hukum. Regulasi menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk operasional bank syariah, termasuk definisi produk, akad yang sah, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang kedua itu ada standar operasional, yaitu kebijakan memaksa lembaga keuangan syariah atau LKS untuk memenuhi standar internasional dan nasional terkait tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. Yang ketiga itu pemisahan aset, yaitu regulasi memastikan pemisahan yang jelas antara dana nasabah investasi dan dana nasabah titipan untuk melindungi hak nasabah. Yang kedua itu ada menciptakan kepercayaan, yaitu perlindungan. Yang pertama itu ada perlindungan konsumen, yaitu kebijakan yang kuat memastikan bahwa nasabah dilindungi dari praktik yang tidak etis atau berisiko tinggi, sehingga meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menyimpan dan menginvestasi dana mereka di bank syariah. Yang kedua itu ada transparan dan
Akuntabilitas. Regulasi mewajibkan bank syariah untuk transparan dalam melakukan pelaporan keuangan dan akuntabel terhadap kepatuhan syariah mereka melalui Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu menciptakan stabilitas pasar. Yang pertama itu ada manajemen risiko, yaitu otoritas keuangan menetapkan batas-batas risiko, misalnya risiko kecukupan modal yang harus dipenuhi oleh bank syariah. Hal ini mencegah LKS mengambil risiko berlebihan dan menjaga ketahanan sistem. Yang kedua itu pengawasan terintegrasi, yaitu kebijakan memastikan pengawasan yang komprehensif baik dari sisi keuangan konvensional maupun dari sisi kepatuhan syariah, sehingga sistem perbankan syariah dapat bertahan dalam guncangan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas yaitu edukasi dan pelatihan. Edukasi tentang perbankan syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Edukasi dan pelatihan adalah mesin penggerak utama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan dan penerimaan industri ini secara lebih luas. Tujuan utama edukasi dan pelatihan yang pertama itu meningkatkan pemahaman masyarakat atau literasi. Jadi jembatan informasi edukasi berfungsi untuk menjembatani kesenjangan informasi antara produk perbankan syariah yang kompleks dan masyarakat umum. Yang kedua itu membangun kepercayaan, yaitu ketika masyarakat memahami bahwa perbankan syariah beroperasi sesuai prinsip syariah dan memiliki keunggulan kompetitif. Kepercayaan mereka terhadap sistem ini akan meningkat. Yang ketiga itu mendorong pemanfaatan. Pemahaman yang baik akan mendorong masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan produk serta layanan syariah. Bukan hanya didorong oleh faktor agama, tetapi juga didorong oleh faktor ekonomi yang rasional. Nah, adapun peran lembaga pendidik dan pelatihan, akademisi atau universitas atau sekolah tinggi yaitu mencetak sarjana ekonomi syariah yang siap kerja dan melakukan penelitian untuk mengembangkan produk syariah yang inovatif. Yang kedua itu pemerintah atau otoritas, yaitu melalui program literasi nasional yang masif seringkali bekerja sama dengan LKS. Adapun sertifikasi profesi, yaitu memberi sertifikat keahlian khusus bagi praktisi perbankan syariah seperti sertifikat syariah banking official. Adapun dampak jangka panjangnya, yaitu dengan sumber daya manusia yang teredukasi dan masyarakat yang terliterasi, industri perbankan syariah akan mencapai kedalaman pasar yang lebih tinggi, mampu berinovasi dan bersaing dengan bank perbankan konvensional, inovasi produk. Nah, inovasi dalam produk perbankan syariah juga sangat penting untuk menarik nasabah baru. Nah, di tengah persaingan pasar yang ketat dan perkembangan teknologi yang pesat, kemampuan untuk berinovasi bukan lagi pilihan, tetapi merupakan keharusan bagi industri perbankan syariah agar tetap relevan dan menarik. Nah, mengapa sih inovasi produk itu penting? Yang pertama itu untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama. Nah, peluang pasarnya yaitu produk yang inovasi dan relevan dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani atau yang skeptis terhadap produk syariah tradisional. Yang kedua itu ada keunggulan kompetitif, yaitu inovasi memungkinkan bank syariah untuk menawarkan solusi yang efektifnya
atau bahkan lebih baik daripada produk konvensional untuk tetap sesuai syariah. Adapun peran ekosistem pendukung dalam inovasi, yaitu inovasi tidak hanya datang dari bank, tetapi juga didukung oleh seluruh ekosistem, yaitu ada regulator atau otoritas keuangan, yaitu menciptakan regulatory sandbox atau kebijakan yang fleksibel untuk produk syariah, terutama yang berbasis teknologi. Yang kedua itu ada Dewan Syariah atau DPS, berperan sebagai fasilitator, bukan penghambat, dengan mengeluarkan fatwa yang fleksibel namun tetap ketat syariah terhadap produk-produk baru. Yang ketiga itu ada akademisi dan penelitian, yaitu melakukan kajian mendalam untuk mengembangkan konsep akad baru yang mampu menyelesaikan isu-isu ekonomi modern. Adapun kerjasama internasional, yaitu membangun kekuatan global. Nah, kerjasama antar lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi. Globalisasi menuntut industri perbankan syariah untuk tidak hanya beroperasi secara domestik, tetapi juga untuk membangun kemitraan lintas batas. Nah, kerjasama internasional adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan standar praktik syariah di seluruh dunia. Adapun manfaat utama kerjasama dan kolaborasi. Yang pertama itu ada memperkuat jaringan atau networking dan akses pasar. Ada ekspansi bisnis, yaitu kerjasama memungkinkan bank syariah domestik untuk memfasilitasi transaksi dan pembiayaan perdagangan internasional atau ekspor-impor bagi nasabahnya. Selanjutnya ada sinergi regional, yaitu pembentukan aliansi atau forum regional seperti Forum Bank Syariah ASEAN, yaitu membantu mengkoordinasikan standar dan memecahkan masalah bersama. Selanjutnya ada akses ke modal, yaitu memfasilitasi penerbitan surat berharga syariah atau sukuk di pasar modal global, sehingga membuka akses terhadap sumber pendanaan yang lebih besar. Nah, lembaga kunci dalam kerjasama internasional, yaitu beberapa lembaga memainkan peran vital dalam memfasilitasi kerjasama ini. Yang pertama itu ada IFSB, yaitu Islamic Financial Service Board, yaitu mengembangkan standar prudensial dan pengawasan untuk industri jasa keuangan syariah global. Yang kedua itu ada AAOIFI atau Accounting and Audit Organization for Islam Financial Industry, institusi yaitu menyusun standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika syariah yang diterima secara internasional. Yang ketiga itu ada IDB atau Islamic Development Bank, yaitu menyediakan pembiayaan untuk pembangunan di negara-negara anggota dan memfasilitasi kerjasama antar LKS. Adapun tantangan yang dihadapinya itu mengatasi hambatan pertumbuhan. Nah, perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan persaingan dari perbankan konvensional. Untuk mencegah potensi penuhnya, perbankan syariah harus secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan utama yang dapat menghambat pertumbuhan dan penerimaannya. Dua tantangan utama, yang pertama itu kurangnya pemahaman masyarakat atau literasi rendah. Meskipun pertumbuhan industri syariah terus naik, tetapi literasi masyarakat masih menjadi isu besar. Mitos dan kesalahpahamannya, yaitu banyak masyarakat masih menganggap produk syariah sama saja dengan produk konvensional.
hanya berbeda nama, misalnya pembiayaan yang dianggap sama dengan peminjaman bunga atau menganggapnya hanya untuk kalangan muslim. Adapun kompleksitas akad yaitu konsep bagi hasil atau mudharabah musyarakat atau skema jual beli atau murabaah seringkali dianggap lebih rumit dibandingkan sistem bunga sederhana. Nah, dampaknya literasi yang rendah mengakibatkan rendahnya penetralan pasar dan kesulitan dalam menerima nasabah non-muslim yang mencari produk keuangan yang etis. Tantangan kedua yaitu persaingan dari perbankan konvensional. Nah, perbankan konvensional yang sudah mapan dan memiliki jaringan luas memberikan tantangan berat. Yang pertama itu tantangan di modal dan skema, yaitu yaitu bank konvensional umumnya memiliki modal, infrastruktur, dan jaringan kantor cabang yang lebih luas. Yang kedua itu ada inovasi dan kecepatan. Nah, bank konvensional memiliki atau seringkali lebih cepat dalam mengadopsi teknologi baru dan meluncurkan produk, meski bank syariah kini mulai mengejar melalui finance syariah. Yang ketiga itu ada harga. Nah, di beberapa kasus bank konvensional mampu menawarkan harga atau imbalan hasil yang lebih kompetitif. Adapun strategi menghadapi tantangan, yaitu lembaga dan industri pendukung perlu kerjasama untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan aksesibilitas. Dengan cara yang pertama itu meningkatkan edukasi, yaitu melakukan kampanye literasi yang lebih masif, kreatif, dan menargetkan segmen non-muslim, mayoritas keunggulan etis dan ekonomi syariah. Yang kedua itu ada inovasi dan digitalisasi, yaitu memperkuat infrastruktur digital untuk menawarkan layanan yang cepat, mudah, dan meningkatkan aksesibilitas, yaitu atau kemudahan menjangkau layanan di daerah terpencil. Yang ketiga itu ada harmonisasi regulasi, yaitu mendorong regulator untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bank syariah dan memberikan insentif untuk konversi atau pendirian bank syariah baru. Yang keempat itu talenta berkualitas, yaitu meningkatkan kualitas pelatihan dan sertifikat untuk mencapai profesional syariah yang kompeten dan berintegritas tinggi. Adapun peran teknologi, jadi di peran teknologi ini kita akan membahas yaitu mendorong efisiensi dan partisipasi. Nah, peran teknologi atau teknologi informasi berperan penting dalam pengembangan perbankan syariah. Kenapa? Karena adopsi teknologi, terutama finansial teknologi, merupakan faktor penentu bagi perkembangan syariah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, jangkauan yang lebih luas, dan efisien operasional yang lebih tinggi. Dampak teknologinya yang pertama itu layanan yang lebih efisien dan mudah. Nah, teknologi menghilangkan hambatan geografis dan birokrasi, membuat layanan perbankan syariah menjadi yang pertama itu akses 24/7, yaitu layanan mobile banking sehingga memungkinkan nasabah bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu pengurangan biaya operasional, yaitu digitalisasi proses atau misalnya pembukaan rekening online atau proses pembiayaan digital merugikan biaya yang pada akhirnya dapat diterjemahkan menjadi layanan yang lebih kompetitif. Yang kedua itu kecepatan, yaitu proses persetujuan pembiayaan terutama untuk UMKM dapat dipercepat secara signifikan melalui analisis data besar dan kecerdasan buatan. Dan juga meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat.
Dengan adanya Fintech, layanan perbankan syariah menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi. Adapun inklusi keuangan syariah yaitu finansi syariah dapat menjangkau populasi unbanked atau underbanked, mereka yang belum atau kurang terlayani oleh bank tradisional, terutama di daerah terpencil. Adapun crowdfunding syariah yaitu platform investasi kolektif syariah memudahkan masyarakat kecil untuk berinvestasi atau membiayai produk UMKM secara langsung dengan akad bagi hasil yang transparan. Adapun zakat infak sedekah atau zik digital yaitu teknologi mempermudah penyaluran dana sosial syariah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga amil. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan yaitu membangun ekosistem berkelanjutan dan berdaya saing, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah krusial. Seluruh presentasi telah menunjukkan bahwa perbankan syariah lebih dari sekedar bank, melainkan sebuah ekosistem yang terintegritas dan didukung oleh beberapa pilar, yaitu ada tiga pilar utama untuk masa depan. Nah, produk syariah sama saja dengan produk konvensional, hanya berbeda nama. Misalnya pembiayaan yang dianggap sama dengan peminjaman bunga atau menganggapnya hanya untuk kalangan muslim. Adapun kompleksitas akad yaitu konsep bagi hasil atau mudharabah musyarakat atau skema jual beli atau murabaah seringkali dianggap lebih rumit dibandingkan sistem bunga sederhana. Nah, dampaknya literasi yang rendah mengakibatkan rendahnya penetralan pasar dan kesulitan dalam menerima nasabah non-muslim yang mencari produk keuangan yang etis. Tantangan kedua yaitu persaingan dari perbankan konvensional. Nah, perbankan konvensional yang sudah mapan dan memiliki jaringan luas memberikan tantangan berat. Yang pertama itu tantangan di modal dan skema, yaitu yaitu bank konvensional umumnya memiliki modal, infrastruktur, dan jaringan kantor cabang yang lebih luas. Yang kedua itu ada inovasi dan kecepatan. Nah, bank konvensional memiliki atau seringkali lebih cepat dalam mengadopsi teknologi baru dan meluncurkan produk, meski bank syariah kini mulai mengejar melalui finance syariah. Yang ketiga itu ada harga. Nah, di beberapa kasus bank konvensional mampu menawarkan harga atau imbalan hasil yang lebih kompetitif. Adapun strategi menghadapi tantangan yaitu lembaga dan industri pendukung perlu kerjasama untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan aksesibilitas. Dengan cara yang pertama itu meningkatkan edukasi, yaitu melakukan kampanye literasi yang lebih masif, kreatif, dan menargetkan segmen non-muslim, mayoritas keunggulan etis dan ekonomi syariah. Yang kedua itu ada inovasi dan digitalisasi, yaitu memperkuat infrastruktur digital untuk menawarkan layanan yang cepat, mudah, dan meningkatkan aksesibilitas, yaitu atau kemudahan menjangkau layanan di daerah terpencil. Yang ketiga itu ada harmonisasi regulasi, yaitu mendorong regulator untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bank syariah dan memberikan insentif untuk konversi atau pendirian bank syariah baru. Yang keempat itu talenta berkualitas, yaitu meningkatkan kualitas pelatihan dan sertifikat untuk mencapai profesional syariah yang kompeten dan berintegritas tinggi. Adapun peran teknologi,
Jadi di peran teknologi ini kita akan membahas yaitu mendorong efisiensi dan partisipasi. Nah, peran teknologi atau teknologi informasi berperan penting dalam pengembangan perbankan syariah. Kenapa? Karena adopsi teknologi terutama finansit atau finansial teknologi merupakan faktor penentu bagi perkembangan syariah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, jangkauan yang lebih luas, dan efisien operasional yang lebih tinggi. Dampak teknologinya ya yang pertama itu layanan yang lebih efisien dan mudah. Nah, teknologi menghilangkan hambatan geografis dan birokrasi, membuat layanan perbankan syariah menjadi yang pertama itu akses 24/7, yaitu layanan mobile banking sehingga memungkinkan nasabah bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu pengurangan biaya operasional, yaitu digitalisasi proses atau misalnya pembukaan rekening online atau proses pembiayaan digital merugikan biaya yang pada akhirnya dapat diterjemahkan menjadi layanan yang lebih kompetitif. Yang kedua itu kecepatan, yaitu proses persetujuan pembiayaan terutama untuk UMKM dapat dipercepat secara signifikan melalui analisis data besar dan kecerdasan buatan. Adapun dan juga meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya fintech, layanan perbankan syariah menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi. Adapun inklusi keuangan syariah, yaitu finansi syariah dapat menjangkau populasi unbanked atau underbanked, mereka yang belum atau kurang terlayani oleh bank tradisional, terutama di daerah terpencil. Adapun crowdfunding syariah, yaitu platform investasi kolektif syariah memudahkan masyarakat kecil untuk berinvestasi atau membiayai produk UMKM secara langsung dengan akad bagi hasil yang transparan. Adapun zakat, infak, sedekah atau zik digital, yaitu teknologi mempermudah penyaluran dana sosial syariah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga amil. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan yaitu membangun ekosistem berkelanjutan dan berdaya saing, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah krusial. Seluruh presentasi telah menunjukkan bahwa perbankan syariah lebih dari sekedar bank, melainkan sebuah ekosistem yang terintegritas dan didukung oleh beberapa pilar, yaitu ada tiga pilar utama untuk masa depan. Nah, kesuksesan perbankan syariah di masa depan bergantung pada sinergi tiga elemen kunci yang harus diperkuat. Yang pertama yaitu kolaborasi atau kerjasama. Sinergi ekosistem bank syariah harus berkolaborasi erat dengan regulator, Dewan Syariah Nasional, dan lembaga pendidikan. Ada juga jaringan internasional, yaitu memanfaatkan kerjasama internasional untuk mengadopsi standar global, berbagi praktik terbaik, dan meningkatkan akses pasar. Yang kedua yaitu inovasi produk dan teknologi, yaitu adaptasi teknologi, memanfaatkan peran teknologi untuk meningkatkan efisien jangkauan dan menyediakan layanan yang lebih mudah diakses masyarakat. Relevansi produk, yaitu melalui inovasi produk, industri harus terus menciptakan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan modern, sambil menjaga kepatuhan syariah yang ketat. Yang ketiga itu ada edukasi atau literasi,
yaitu pemahaman mengidentifikasikan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat, mengatasi miskonsepsi, dan membangun kepercayaan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.